Kisah tiga Raja Timur pastilah akan kita dengar ketika Natal tiba. Meski nama mereka tidak tertulis dalam kitab suci, tradisi menyebutkan bahwa mereka bernama Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Mereka dikisahkan membawa mazmur dan kemenyan. Konon ceritanya ada seorang raja yang lebih kaya dan membawa lebih banyak hadiah untuk Yesus yang baru lahir. Nama raja tersebut adalah Artaban. Dalam rangka mengunjungi raja yang baru dilahirkan di kandang Bethlehem itu, Raja Artaban membawa 3 hadiah, yaitu intan, emas, dan perak. Menurut rencana, dia akan bergabung dengan ketiga raja lainnya pada suatu tempat yang sudah ditentukan. Sayangnya, terjadi sesuatu di tengah perjalanan. Artaban bertemu dengan seorang yang sakit berat. Ia kemudian mengambil perak yang dimilikinya, menjualnya, dan uangnya dipakai untuk membiayai pengobatan orang sakit itu. Sesudah semuanya beres, Artaban melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang sudah dijanjikan. Akan tetapi, ketika ia tiba di tempat itu, ketiga raja lainnya telah berangkat menuju Bethlehem. Karena itu, ia berjalan sendirian menyusul mereka. Dalam perjalanan ke Bethlehem, ia bertemu dengan seorang serdadu yang hendak membunuh seorang bayi, karena pada waktu itu Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya. Ibu bayi itu menangis dan memohon bantuan Artaban. Artaban berdiam diri sejenak. Ia menjual emas yang disiapkannya untuk Yesus, dan uangnya ia pakai untuk menyogok serdadu itu agar tidak membunuh si bayi. Bayi itu luput, tetapi hadiah untuk Yesus tinggal tersisa satu, yakni intan. Setibanya di Bethlehem, bayi Yesus sudah menghilang karena dia mengungsi ke Mesir. Artaban tidak mengetahui hal itu, sehingga ia mengembara ke sana kemari mencari Yesus. Pada suatu hari dalam tahun ke-33, ia tiba di Yerusalem. Hari itu adalah hari penyaliban Yesus. Ketika Artaban mendengar bahwa raja yang sedang dicarinya akan disalibkan, ia bergegas menuju Kalvari. Dalam hatinya ia berpikir bahwa intan yang ada padanya bisa menyelamatkan nyawa sang rajanya itu. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju Kalvari, ia mendengar seorang gadis berteriak, "Tolong, ayah saya akan dibunuh karena tidak sanggup membayar hutang." Artaban ragu-ragu. Haruskah ia menjual intannya untuk membayar hutang ayah gadis itu? Ataukah ia harus bergegas menuju Kalvari untuk menyelamatkan sang raja dengan intan yang sama? Setelah menimbang, akhirnya ia menyerahkan intannya kepada gadis itu demi melunasi utang ayahnya. Tiba-tiba langit diliputi kegelapan. Gempa bumi hebat menyertai kematian Yesus di Kalvari. Pada saat gempa itu, sebuah batu kecil mengenai kepala Artaban. Artaban tergeletak tak berdaya. Dalam keadaan setengah sadar, Artaban mendengar suatu suara yang berseru, "Apa saja yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling kecil sekalipun, engkau telah melakukannya untuk aku." Artaban tersenyum, lalu menghembuskan nafas terakhir. Ia tahu bahwa raja yang lahir di Bethlehem itu telah menerima hadiah-hadiah yang dibawanya. Saudaraku, kita pun tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Tetapi kita percaya bahwa jika kita melakukan sesuatu untuk salah seorang yang paling hina di antara kita, maka kita telah melakukannya untuk Tuhan. Manakah yang paling menurutmu? Gereja yang memiliki aset miliaran rupiah? Panti asuhan yang telah memiliki list donatur tetap? Atau tetanggamu yang kamu tahu buat beli beras saja susah? Silahkan beri komentar.